Prof. Ruli, terima kasih. Anda jauh-jauh datang dari Jogja. Ya. Jam berapa tadi sampainya sana? Tadi sampai jam 4 subuh, Prof. 4 subuh berangkatnya? Dari sana jam 5 sore dari Jogja. Jam 5, jadi kalau Naik dihitung bus itu berapa jam itu? Lebih kurang 12 jam, Prof. Pakai lebih kurang ya? Iya, lebih kurang. Karena kan perjalanannya kan. Oh, kalau eksaknya gitu, Prof. Loh, kan kita ngomong matematika. Anda betul, lupa ya kalau betul. nanti kan terapan. Betul. Ya lebih 11,5 jam lah gitu, Prof. Tapi apakah bisa memang secara fisika kereta api yang bergerak ke melawan arah putaran bumi gitu itu bisa lebih lama cepatannya apa enggak? Dia ikut yang secara teori mungkin iya, Prof, tapi kan karena sangat kecil sekali kan gesekan, jadi ya nggak terlalu berpengaruh lah gitu, Prof. Sebagai contoh kan sebenarnya kalau kita ngomongin di fisika kan ketika dua orang berdekatan kan harus ada gaya tarik menarik kan, Prof, ya. Harusnya kita kan nempel semua, Prof. Cuman karena gaya tarik sama bumi lebih besar jadinya kan tidak terlalu berdampak jadinya, Prof. Kalau ngelihat fenomena itu gitu, Bro. Iya, oke, enggak apa-apa. Ya, itu pertanyaan yang sebetulnya belum bisa dijawab. Kita nekat aja jawabannya. Begini. Menurut Anda, apakah kita mungkin kalau kecepatan suara saya yakin bisa ya. Mengukur kecepatan cahaya. Makanya pada estimasi jadi jatuhnya, Bro. Kalau diestimasi ya semua bisa. Enggak, tapi kalau jujur bisa nggak? Saat ini Einstein bilang nggak bisa. Iya, tapi kan sekarang ada, Prof, yang cahaya ditembakkan yang di luar itu muter-muter itu, Prof. CERN itu nggak bisa juga. Belum bisa tuh, Prof. Belum bisa. Karena yang ngukurnya telat Pak anunya yang tidak bisa jadi kalah cepat ya ukurnya. Ya karena sama dengan MC kuadratnya itu ternyata infinitas seperti pi juga ya anunya. Betulnya pi itu kan tidak unlimited kan ada kan. Cuma angkanya kok nggak berhenti ya. Itu kadang-kadang nah ini makanya betul, tadi ada kan ya, otak Anda kan di sini itu terus ada. Nah, waktu Anda berangkat ke sini itu nggak terlambat tapi. Alhamdulillah. Kan naik bus kemarin dari Jogjanya, Prof. Di jadwal sih tertulis jam 5 sore, cuman perjalanannya 5:30 baru jalan, Prof, busnya. Gitu. Sampai sini kalau di tiket tertulis jam 3 sampai. Tapi kenyataannya jam 4 tadi, Prof. Makanya tadi kan estimasi jadi jatuhnya, Prof. Udah kan nggak tahu di jalan. Anda yang bagian matematika dan logikawan, saya kira. Anda termasuk logikawan juga kan biasanya? Bisa dikatakan, Prof. Anda percaya kalau kan ada contoh Achilles lomba lari sama kura-kura. Kan katanya dia nggak bisa ngejar. Padahal pada kenyataannya ada kejar. Kenyataannya, Prof. Dan kenapa kok jadi buat apa itu dibuat itu buat apa kalau kenyataannya toh tidak sama? Iya. Ya itu kan kalau saya tidak salah, Prof, mungkin itu bisa dikoreksi. Itu kan kalau nggak salah untuk mensimulasikan pendekatan kayak limit, Prof. Limit mendekati gitu, Prof. Jadi dengan perhitungan seperti itu, setiap Achilles mendekat, si kura-kura kan setengah lebih di depannya, setengah di depannya. Jadi kalau secara teorinya gitu, Prof. Memang nggak akan kekejar kan. Cuma kenyataannya juga sampai saat ini terutama pada Olimpiade Paris yang terakhir itu lari 100 meter belum bisa lebih dipercepat lagi loh. Kelihatannya si Usain Bolt itu mentok gitu. Di 9 poin sekian 9,5 berapa gitu ya. 53 atau berapa. Iya. Tapi Anda percaya kalau itu mentok? Mungkin one day bisa dipecahkan lagi. Nah, itu makanya sekarang saya tanya, sebetulnya apa sih yang terjadi di semesta ini? Ya, sudah ngomongnya bukan lagi Jakarta, tapi di semesta ini. Ya mungkin
semakin kesini pengetahuan itu kan semakin maju, Prof. Banyak temuan-temuan baru itu. Mungkin yang saat ini belum tertemukan, ya suatu hari mungkin nanti bisa makin kecil. Bisa ada mungkin lebih kuat kakinya mungkin, Prof. Latihannya lebih ini. Apa bukan makin besar juga? Apa yang makin besar, Prof? Tadi kalau makin kecil Anda bicara kuantum kan? Oh iya. Yang makin membesar. Kuantum sekarang kan kuantum. Seru nih. Kuantum matematika gimana? Matematika kuantum, Prof. Iya. Nah, kebetulan saya belum belajar, Prof. Tapi ya, saya yakin yang membaca, ya bagaimana kan itu diawali dari ini, Prof. Fisika kuantum awal mulanya, Prof. Iya, oke. Jadi ada aktivitas lah dalam dunia kuantum yang aneh gitu kan, sangat random. Nah, butuh nih semesta baru dalam mendefinisikan bentuk-bentuk itu, maka muncullah matematika kuantum, Prof. Untuk menghitung aktivitas yang ada di fisika kuantum. Nah, kalau gitu Anda bisa matematika kuantum. Nah, komputer kuantum untuk menghitungnya, untuk ini? Iya, untuk menghitung bisa fenomena-fenomena itu harusnya sih bisa, Prof. Harusnya sih bisa. Harapan Anda? Iya. Nggak PHP? Kan ke belakangnya itu kan pasti butuh resource yang lebih besar lagi kan, Prof, untuk bisa mengeksekusi itu. Karena mungkin dengan komputer-komputer yang sekarang ya belum bisa mengeksekut berapa persama-persama yang ada di fisika tersebut. Memang yang jadi masalah kan si fisikanya pertama, Prof. Dia menemukan banyak hal-hal aneh gitu, tapi dia nggak bisa ngitung gitu. Yang disuruh ngitung orang matematikanya kan. Matematika ngitung persamaannya. Tapi kan secara analisis, eksekusinya kan nggak sanggup hitungannya. Suruh si komputer yang mikirin algoritmanya kan untuk mengini. Tapi kalau saya tidak salah, Prof, ya, semesta pembicaraan dari ketiga elemen itu udah bukan pada semesta orang normal gitu. Jadi kayak persamaannya, prasyarat-prasyaratnya, teorema-teorema itu tidak bisa diimplementasikan dalam kondisi normal. Itu hanya berada di lingkup kuantum tadi itu yang memang jadi harus diciptakan abnormali baru. Iya, betul. Bukan hanya abnormali baru. Iya. Kan dunia udah berbeda juga kan. Mereka ya beda itu menurut Anda memang beda atau menurut kita beda? Menurut kita beda, Prof. Karena saya baru tadi malam katanya saya itu jam 1 malam keluar dari kamar ke kamar makan, terus buka lemari es, kemudian duduk di situ, kemudian tidur di situ. Astaga. Ya, dan saya nggak sadar loh. Dan saya sampai pulang, sampai kemudian pulang lagi, tidur balik lagi ke kamar, dan saya nggak tahu. Tadi asisten saya yang bilang, Pak, tadi malam kenapa kok Bapak keluar apa sih? Nah, makanya di sini, Pak, sebetulnya ada dan tidak ada itu, apakah semua bukan ada di pikiran kita? Tapi ini betulnya nggak ada. Wah, ini sekali nih. Tidak apa-apa, ini pertanyaan belum ada bisa jawab. Ya, betul. Ya, semua ada di pikiran kita, jadi jatuh-jatuhnya gitu, Prof, ya. Jadi sesuatu yang menurut kita ada, ya belum tentu tidak ada. Begitu juga sebaliknya kan, sesuatu yang ada jadi tidak ada. Seperti kasus Prof tadi tidak merasa keluar rumah, tidak merasa ruang kamar. Tapi orang luar melihat kan. Iya, tapi kalau saya lihat sendiri, saya bingung juga ini ngapain. Betul. Ya, kok gitu ergo sum. Untung nggak sampai keluar bawa mobil sendiri. Tapi saya dulu pernah juga saya itu, tapi gitu lain. Itu kata ayah saya yang pernah megoin saya itu pagi malam. Ya saya masih kecil 6 tahunan gitu katanya. Kencing bukannya ke kamar mandi tapi ke kamar makan. Terus buka termos, kencingnya di termos. Kita punya pengalaman yang sama, Prof. Iya, ketika kecil. Ibu, jadi pagi-pagi saya dimarahin karena ke kanan ke kamar mandi, ke kiri ke dapur. Saya ke dapur. Lebih seneng ke dapur. Ya. Buang air kecil di situ, tidur jalan. Iya. Ini ibu kalau nonton ketawa. Iya, betul. Kisah nyata nih beliau. Oke, kembali lagi. Jadi sebetulnya tadi kita yang ngomong seperti orang gila tadi, karena kita memang gila, ya, itu kan bicara tentang matematika terapan yang merupakan spesialis Anda. Anda adalah penerima anugerah Muri untuk profesor termuda.
bidang matematika. Pendidikan Betul kan? matematika, Prof, iya. Ya, usia berapa waktu itu Anda dapat kelas? 34 jalan 35, Prof. 34, 35. 35 lah bisa dikatakan. Di Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Waktu itu apakah Anda sadar kalau Anda itu termuda? Jadi kisahnya gini, Prof. Pada saat itu, alhamdulillah SK saya terima, dan pada saat itu cukup menghebohkan lah kita di kampus dan di asosiasi saya. Malah kalau boleh cerita, Prof, yang pertama kali dapat SK saya itu malah bukan saya, Prof. Jadi saya dikirimin sama ada grup teman-teman SMA, terus salah satu anggota grup itu ngirim di grup itu, "Selamat ya Rul, gini-gini." Loh, saya aja belum terima SK-nya, tapi SK-nya sudah menyebar kemana-mana ternyata. Karena mungkin alhamdulillah banyak orang yang seneng, ada yang anak muda bisa jadi guru besar itu, Prof. Nah, sejak itu dari pihak kampus, tepatnya dari pihak humasnya, ngontak saya, "Pak Ruli, ada nggak yang lebih muda dari Pak Ruli?" gitu kata mereka kan. Ya, saya coba cari. Ternyata Muri sendiri di bulan April tahun 2022 baru mencatatkan rekor guru besar termuda bidang teknik kalau saya tidak salah, Prof. Usianya 39 tahun berapa bulan gitu. Dari teknik, Untirta, bukan matematika ya? Dari Untirta. Itu yang tercatat di Muri. Tapi secara umum saya coba searching, itu paling muda Prof. Abdurrahman, bidangnya kimia, usia 36 tahun dari UGM. Itu yang saya cari, yang terrecord sama saya. Berarti kan 35 ini belum ada nih yang lebih muda lagi gitu kan. Nah, dari situ mungkin pihak humas baru menghubungin pihak Muri untuk mencoba mendaftarkan. Awal mulanya tuh dicatatkan guru besar termuda saja, Prof, di Indonesia. Cuman pihak Muri minta ada bidangnya. Makanya jadi guru besar termuda bidang pendidikan matematika gitu. Padahal ada termuda di semua bidang. Kalau dari hasil pengamatan saya sepertinya begitu, Prof. Di tahun itu. Kan saya coba. Kalau saya ingat Muri waktu berdiri itu kita beri anugerah kepada Profesor Hendrawan Pratekno, tapi dia bidang ekonomi. Cuma umur berapa saya lupa. Dia yang penerima. Tapi ya ini tapi menarik ini tadi itu Pak. Kalau Anda tidak apa-apa itu kalau memang pada saat itu hasil pengamatan saya itu iya. Yang termuda itu ya Prof. Abdurrahman dari UGM, tapi 36 tahun pada saat beliau menerima guru besar itu. 34 ya. Saya kan 35, Prof. Jadi kalau hitungan. Jadi itu awal mulai cerita. Dan saya kira itu cuman kayak apa ya? Ya buat saya ngasih informasi, udah gitu. Tapi pas acara pengukuhan, loh kok ada orang Muri? Saya belum sadar, Bro. Belum tahu itu kan yang ngurus dari pihak universitas. Nah, selesai dikukuhkan, baru dari pihak Murinya kan naik ke panggung, baru mengumumkan. Wah, ya terharu lah, Prof. Ada ibu saya juga di situ yang menyaksikan. Tapi ya artinya ada istri saya juga di sana. Murinya sendiri merupakan kebanggaan kan? Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Bagus. Ya syukur alhamdulillah lah. Pada saat itu. Chandra di situ. Kalau siapa Bapak Presiden nonton ini juga dia pasti ikut bangga ya karena prestasi bidang akademis kita memang kita sedang butuhkan. Alhamdulillah. Dan ya itu yang saya harapkan. Nah, saya mengundang Anda ke sini karena ada rekor baru sekarang ya. Kalau ini bukan urus kaitannya dengan usia tetapi spesialisasi ya. Coba Anda ceritakan. Oke, jadi karena saya terus terang nggak bisa ceritakan itu. Begini, Prof. Jadi alhamdulillah kan setiap guru besar itu kan dia harus punya kekhasannya, Prof. Iya. Apa yang khas gitu. Apalagi kan mungkin Prof tahu fenomena sekarang banyak guru besar yang tanda kutip guru besar administratif gitu kan, Prof ya. Jadi saya nggak ingin dicap sebagai yang seperti itu. Akhirnya saya ketika pengukuhan guru besar kemarin ada sebuah teori yang saya coba itu teori gitu. Sudah lebih dulu Anda perhatikan atau baru akhir-akhir ini? Jadi, Prof, saya tahun 2010 itu ketika saya ambil S2, saya khusus belajar teori yang namanya Realistic Mathematics Education, Prof. Realistic Mathematics Education. Realistic Mathematics Education. Kenapa ada realistiknya? Nama teorinya itu, Prof. Itu dikembangkan di Belanda, penemunya namanya Hans Freudenthal. Kapan? Kalau di bukunya tahun 87, Prof. Baru aja ya? Nah, 1987. Di bukunya, Revisiting Mathematics Education, China Lecture, itu buku itu, kalau saya tidak salah 87 diterbitkan buku itu.
terbitkan itu awal mulai cikal bakalnya di situ, Prof. Di mana? Diterbitkannya di Di Belanda? Belanda, Prof. Springer. yang Dalam terbit. bahasa apa? Bahasa Inggris, Prof. Tapi bahasa Inggrisnya sulit sekali, Prof. Karena sangat apa ya? Filosofis gitu, Prof, bahasanya. Mathematics. What is the mathematics? This is the Thorny equation. Apa? Thorny. Thorny. Duri, Prof. Ya, iya, Pertanyaan Thorny. berduri. Oh, ini kok filosofis? Ini orang sekali. di mana? Di universitas mana? Utrecht University. Utrecht University di Belanda. Sekarang usia berapa? Belum udah meninggal, Prof. Oh, sudah Dia meninggal. meninggal tahun 89 kalau saya tidak salah, Prof. Jadi orang gila kalau dia sampai Iya. Jadi sampai beliau- bertanya begitu tuh. Pak. Betul. Jadi beliau itu sampai itu untuk mengenang beliau di Utrecht University itu dibuat Frudental Institute. Jadi ada institut di dalam universitas gitu untuk mengenang jasa beliau. Dan alhamdulillah 2019 kemarin saya berkesempatan ke sana, Prof. Ke Frudental Institute itu, Prof. Oh, sangat untuk hebat. belajar langsung di Langsung? summer school sama murid-muridnya beliau lah, Prof. Ada. Tapi ya Anda tidak ketemu beliau Udah ya. meninggal lah, Prof. Tapi alhamdulillah kemarin sewaktu tahun 2024 di acara Dia IPSME pernah dapat field. dia malah membuat itu, Prof. Award untuk bidang kami namanya Hans Frudental Award. Itu disematkan ke nama beliau. Tapi itu untuk yang pendidikan matematika. Kalau field medal kan untuk matematika murni, Prof. Yes, nah, yes, yes. kalau pendidikan itu Hans Frudental Award. Oh, Ada itu. Mudah-mudahan kita nanti bisa dapat lah, Prof, dari Indonesia, Prof. Anda mungkin enggak? Iya, insya Allah, Prof, mudah-mudahan. Karena itu 4 tahun sekali, Prof, di pemberian. Apa untuk ikut itu kita harus mendaftarkan diri atau mereka yang mengamati kita? Kalau saya tidak salah, Prof, ya, saya pernah baca itu ya, kita punya temuan baru, temuan itu berdampak secara global dan para expertise dari seluruh dunia itu merekomendasikan namanya, Prof, gitu. Kalau orang Asia pertama, kalau saya tidak salah, Prof, namanya Profesor Frederick Leung dari University of Hong Kong. Dia orang Asia pertama, Prof, kalau nggak salah yang mendapatkan Frudental Award itu, Prof. Sewaktu 2016 di Hamburg. Jadi kan itu 4 tahun sekali, Prof. Karyanya apa waktu Anda tahu? Dia membanding ini apa namanya? Kalau karya fenomenal saya belum tahu detailnya, Prof, tapi dia fokusnya ke comparative study, Prof. Jadi pembelajaran matematika dari satu negara ke negara lain itu seperti apa gitu. Kalau saya tidak salah, Prof, ya itu yang nggak apa-apa. yang menjadi fokus. Jadi sebetulnya ada kaitannya sama etnomatematika. Nah, itulah yang tadi kembali ke tadi, Prof, 2010 saya belajar itu sampai dengan sekarang. Tahun 2017 saya belajar etnomatematika, Prof. Kenalan sama etno itu, dan alhamdulillah saya sempat berkomunikasi langsung sama penemunya, Prof, sama Ubiratan da Ambrosio dari Brazil, Prof. Dan di tahun 2020 alhamdulillah saya bisa nulis bareng sama beliau, Prof. Nulis paper bareng sama beliau, satu paper saya di Desember 2020. Nah, di 2021, Prof, itu beliau udah mengundang saya, Prof, untuk ke sana ke University of São Paulo untuk kita continue research-nya. Namun ya 12 April saya ingat sekali, 12 April 2021 beliau meninggal, Prof. Dugaannya mungkin karena COVID, Prof. Karena di 2020 itu kita ketika email-emailan, dia selalu cerita gimana kabar keluargamu, jangan pergi jauh-jauh dari rumah katanya, karena COVID ini sangat luar biasa. Kan Brazil pada saat itu, Prof, lagi luar biasa kan, Prof, masalah COVID. Iya, Sao Paulo lagi. Kita tuh wah, paling parah langsung. Usianya sudah 89 tahun, Prof. Wih. Oh ya udah ya. Tapi belum masih mau balas email, Prof, kita. Jadi itu kalau saya tidak salah artikel terakhir beliau, Prof, sebelum beliau meninggal tuh nulis bareng sama saya itu. Jadi Prof, dia tuh ahli etnomatematis. Dia yang pertama kali mempopulerkan nama tersebut gitu. Oke. Anda tahu di Indonesia juga banyak tokoh-tokoh etnomatematis yang Iya, banyak, kan? Banyak. Ibu Budi. Iya. Ya sebetulnya ya saya juga orang yang percaya bahwa matematika Indonesia itu ada. Betul, Prof. Betul, Prof. Ya, kita aja yang masih enggan. Kita tuh kan kadang-kadang minder atau kadang-kadang rendah diri tapi nggak pada tempatnya begitu loh ya. Betul. Kalau matematika Indonesia nggak ada gitu. Ya kayak filsafat aja kan saya mati-matian. Filsafat Indonesia itu ada. Waduh, itu sudah dianggap muluk-muluk apa tidak. Saya yakin semua bangsa itu punya betul. ciri peradaban masing-masing. Kita sekarang bicara peradaban kan. Ya. Betul.
kalau Jokowi bilang with walk the talk, ya. Ini peradaban, matematika itu peradaban. Kan? Betul. Dan saya tahu ya teman-teman kita yang bangun Borobudur itu kan nggak mungkin kalau nggak punya matematika kan. Betul. Tapi mungkin mereka tidak tahu itu matematika, Prof. Nah, itulah yang mau saya ceritakan. Jadi di tahun 2019, alhamdulillah kan saya keluar, Prof, yang lektor kepala saya, Prof, asosiat profesornya. Nah, saya kan selangkah lagi menuju guru besar. Nah, di situ saya mencari jati diri, Prof. Selama ini kan saya di bawah bayang-bayang ya penemu Etno sama Ambrosio, penemu RME sama Hans Fudenta, dan sekarang di Indonesia ada 4 profesor besarnya tuh, Prof. Ada Prof Zulkardi dari Palembang, ada Prof Suwato Hadi. Jadi Anda itu sasaran Anda sudah internasional ya? Harapannya, Prof. Makanya keren ya. Alhamdulillah, Prof, ketika saya pengukuhan kemarin, Prof, saya langsung dapat rekognisi dari murid langsungnya si Ambrosio, Prof. Namanya Milton Rosa sama Daniel Clegg Ore. Beliau ngasih testimoni langsung, Prof, pas saya pengukuhan itu, Prof. Dia bilang dia dan mereka senang ya ketemu Anda, senang ya. Walaupun via Zoom sih, Prof. Ibaratnya kita tambah orang gila gitu ya. Gitu. Sampai dia bilang saya adalah peneliti Etno terbaik dari Indonesia. Itu saya kayak mau terbang, bilang gitu, Bro. Iya, dia bilang you are good. Kalian beruntung memiliki Ruli lah gitu, dan kami juga beruntung memiliki kolega seperti Ruli gitu. Wah, saya terharu sekali beliau berbicara seperti itu. Murid langsungnya, Prof. Dari sekarang dia ada di mana? Di Brazil, Prof. Brazil kuat ya matematika. Itu yang Etno itu emang berkembangnya di sana, Prof. Seperti halnya kaum Amazon punya matematika. Saya belum tahu, mungkin ada, Prof. Kalau ini tadi kok saya bilang Borobudur, yang bangun Borobudur itu saya bilang mereka nggak ngerti matematika. Nah, ayo kita debat. Iya, bukan gini, Prof. Mereka bermatematika, tapi mereka tidak tahu itu matematika, Prof. Nah, itu atau mereka bermatematika dalam bahasa mereka. Betul. Nah, itu yang saya ada di teori saya itu, Prof. Iya, karena ini semua kan bahasanya Yunani semua kan ini anunya. Tapi mereka seperti ini. Teman-teman Bugis kita yang bikin perahu ini sih. Betul. Mereka nggak ada sentimeter itu nggak tahu, tapi sejengkal dia tahu. Kilanan. Iya tahu benar ya. Mereka punya itu. Nah, itu yang saya coba formulasikan. Simetri. Nah, sekarang maaf, saya sekarang mulai ikut. Iya. Menurut Anda simetri itu ada nggak? Yang simetri putar, simetri. Iya, ya pokoknya simetri. Nah. Ada lah, Prof. Ada. Tapi pada kenyataannya kan nggak ada. Nggak ada yang simetri, betul-betul simetris. Oh iya, ada. Precisely itu dalam alam nyata, ya, tapi kan di alam komputasi ada, Pro, di dalam dunia matematika ada. Apalagi dalam seni arsitektur Islam, itu geometri itu kan luar biasa kan. Luar biasa. Anda pernah ke Alhambra? Mana, Prof? Alhambra. Di mana tuh, Prof? Granada. Belum pernah, Prof. Itu istana Islam, warisan dari zaman Moor. Anda ke sana dah. Insya Allah. Anda akan lihat motif-motif geometrik yang very, very mathematical. Iya. Simetri. Anda tahu Galois? Yang mati duel. Nggak tahu. Wah, lagi nih. Nggak apa-apa, nanti ada pasti ada ke sana. Galois, Galois. Galois. Tapi dia umur 21 mati, duel. Tembak gitu. Ya, orang Perancis, orang gila lah. Nah, zaman itu kan bangga mereka mati gitu tuh, konyol. Tapi dia yang menemukan teori ini simetri. Makanya disebut monster kan, simetri itu. Tapi waduh itu kalau gitu nanti. Tapi apa yang sedang Anda sekarang kejar, yang Anda mau pikirkan? Ya jadi tokoh dunia, bukannya Indonesia, tokoh dunia. Nah, dari situlah, Prof, saya mencoba berpikir sejak 2019 saya itu 2020 apa nih temuan yang mau saya buat. Nah, saya kan mempelajari 2 teori besar ini, Prof. Saya melihat ini masing-masing punya kelebihan gitu. Sebagai materi Etno tadi, Prof melihat Borobudur itu kan mereka bermatematika tapi tidak tahu itu matematika. Tadi yang simetri pada batik, pada motif itu.
bentuknya matematis. Itu etno tadi, Prof. Tapi bagaimana itu diintegrasikan dalam pembelajaran? Belum ada alatnya, Prof. Di sisi lain, si RME ini itu sangat bagus, Prof, dalam pembelajaran. Yang mana konteksnya itu bersifat general. Contoh, misalnya mau belajar tentang lingkaran, bisa pakai, ada jam berbentuk lingkaran. Jadi konteksnya itu sehari-hari di sini. Ini budaya, ini ada konteks. Itu yang saya coba integrasikan, Prof. Itulah di 2020 ide itu baru muncul. Tapi kita selaku peneliti kan kalau punya ide harus ditulis, Prof, biar bisa kita klaim kan. Nah, ide awalnya iseng saya terbitkan, Prof, di International Study Group on Ethnomathematics, ISGEM namanya, Prof. Itu newsletternya kita para peneliti etno sedunia, Prof. Itu editornya namanya Milton Rosa, Prof, yang tadi yang murid langsung si Ambrosio. Alhamdulillah diterima, Prof. 1 dari 4 paper di seluruh dunia yang keterima untuk publish di newsletter itu, Prof, di volume 19 di usia 19 tahunnya itu. Nah, di situ saya makin pede, Prof. Ini kayaknya bisa ini gitu, teori ini gitu. Dan akhirnya saya coba kembangkan bahwasanya kita bisa loh ngajarin matematika, tapi konteksnya dari hasil eksplorasi budaya, Prof. Jadi si anak itu nggak hanya belajar matematika, Prof, tapi juga dia belajar nilai-nilai budaya, nilai kejujuran, nilai sportivitas, budi pekerti juga, budi pekerti. Akhlak. Betul. Kaitannya nanti dengan ini, Prof, profil pelajar Pancasila yang memang sekarang lagi digaungkan kan dari kementerian yang untuk level SD, SMP semua itu ada namanya P3 kayak apa, profil pelajar P3 namanya, Prof, profil pelajar Pancasila itu, Prof. Nyambung semua nih, pendidikan karakter, Prof, itu salah satu poinnya yang kita coba improvisasi. Nah, ide itulah akhirnya saya coba tuliskan dan kemarin saya kirim ke Prof tuh alhamdulillah diterbitin, Prof, di Springer, Prof. Itu ada nggak rencana itu berapa halaman contohnya? 30-an halaman, Prof, yang teori utamanya atau frameworknya itu. Iya. Karena kita kan butuh framework. Nah, saat ini saya sih sedang membuat, Prof, sih book chapternya, Prof, yang versi fullnya. Mohon doanya, Prof, kemarin sewaktu 2024 kemarin pas di Australia, saya ketemu sama editornya Springer, Prof, yang di Singapura. Mudah-mudahan beliau bersedialah untuk menerbitkan buku khusus tentang teori yang saya kembangkan ini, Prof. Mudah-mudahan, Prof. Nah, kalau untuk etnonya sendiri, saya juga sudah bawa bukunya, nanti saya mau kasih hadiah juga buat Prof. Waduh, terima kasih. Etnonya sudah ada, terus yang untuk etno RFE-nya versi general chapter-nya saya sudah buat juga. Nah, tapi untuk yang versi full konten ini saya lagi berproses, Prof, mudah-mudahan bisa. Jadi Anda ini ternyata diutus oleh Tuhan untuk mengabulkan impian saya, ya, bahwa seorang Indonesia tampil di panggung internasional dalam arti penemuan dia itu adalah mahakarya matematika, ya. Sebab saya kalau mendengarkan Anda begini tadi itu saya ya ingat ada ke komponis sebetulnya. Anda itu kan mengkompos. Iya, betul, Prof. Sudah ada. Mengkompos angka, mengkompos ekuasi, mengkompos bahasa, logika, betul, geometri. Komplit jadi ada di situ, ada semua di situ. Iya, benar-benar. Ya, tapi ya itu nanti tinggal Anda membuat suatu simfoni. Iya. Yang mahakarya masterpiece. Insya Allah. Saya jadi teringat, Prof, perkataan Prof tadi. Jadi tahun 2024 yang saya ke Australia, Prof, itu conference paling bergengsi bidang kami, Prof. Namanya ICME. Itu 4 tahun sekali, Prof. Kayak Olimpiade. Di mana? Kemarin di Sydney, di Australia. Kalau 2024, 2028. Ya itu kalau Olimpiade ada yang menang nggak gitu? Itu peraih tadi, Prof, Prudential Award, Kevin Klein, itu semua penghargaan bidang kita diserahkan di situ, Prof. Yang tahun ini, Prof, namanya Profesor Ole, siapa tuh, baru-baru meninggal, Prof, awal tahun kemarin. Dia tahun lalu baru menerima award itu. Profesor? Profesor dari... Untungnya Anda kan sangat muda jadi profesor, dari banyak waktu kan? Insya Allah, Prof, insya Allah. Iya tuh, Anda menang dari situ loh, kalau mereka udah tua-tua. Betul, Prof, betul. Kan saya bilang, Prof, jadi ketika di sana, Prof, saya kan mengagumi orang-orang, Prof. Saya ketemu si ini, wah seneng, Prof. Suatu ketika, Prof, ini lagi jalan, Prof, di auditorium, ada seorang profesor namanya Profesor Katie dari Filipina, Prof. Nyamperin, Prof. Kamu Ruli gitu kan, Profesor? Oh iya, saya bilang, kenapa? Dia langsung panggil mahasiswanya, Prof. Sini.
ini loh yang namanya Ruli katanya, yang papernya suka kita bedah di perkuliahan. Oh itu saya kayak mau terbang saya Prof. Betul. Saya bisa merasakan itu. Luar biasa Prof. Saya selama ini ngagumi orang ya, ada juga loh yang apa notis saya gitu Prof, di situ Prof tuh saya pernah di mana ya, kalau nggak salah di Jepang atau di mana gitu ya. Ada anak kecil gitu, terus dia datangi saya diantar ibunya, kemudian Ayu Jaya Suprana, ya I played your composition. Masya Allah, itu betul kayak mau terbang. Jadi merasa hidup ada gunanya gitu. Iya, ada gunanya. Betul kan? Betul. Anda waktu itu kan Anda mau nangis kan? Iya betul Prof. Jadi dia panggil mahasiswanya Prof, kan dia sama mahasiswanya Prof dari Filipina tuh Prof. University of Antonio apa gitu saya lupa namanya. Panggil, ini namanya Prof Ruli yang pepres kita bedah di kelas. Wah tuh ya. Wah. Terus sore saya diajak makan kita makan bareng sama mahasiswanya gitu. Wah tuh saya tuh kayak wah terharu sekali Prof, betul. Ternyata kita direkognisi gitu Prof di luar negeri kan. Ya, nah iya itu. Step awal mudah-mudahan. Makanya saya tambah bersemangat. Waduh, nah makanya Anda tuh punya satu kelebihan. Terlalu muda Prof ya. Lo yang justru muda itu kan punya kelebihan, punya banyak waktu Anda itu anunya. Ya itu kan yang Prof Ambrosius kan kasihan. Iya. Sudah 89. Anda teres ini mati dong dia. Aduh. Alhamdulillah sempatlah bisa. Ibu masih ya. Alhamdulillah masih. Dan beliau sempat merasakan kebahagiaan Anda tuh. Alhamdulillah Prof. Ya ini semua kan juga buat beliau juga Prof. Karena ya saya dulu kan pas saya ujian doktor itu kan Prof di depan itu kan 7 orang tuh Prof yang nguji saya kan pada pakai toga-toga gitu kan Prof. Terus ibu saya cuma bilang gini, itu kok bajunya bagus kata ibu saya, karena ibu saya cuma tamat SMK Prof kan nggak ngerti begitu kan. Saya bilang, Mak kalau yang bisa kayak gitu cuma profesor, kata saya bilang ke ibu saya kan. Terus ibu saya bilang gini, Mama pengen lah anak Mama bisa pakai baju kayak gitu kata dia. Wah saya langsung, wah ini tanda-tanda nih, makanya saya kejar cepat itu. Ada nonton film buat Beautiful Mind. Ya, Beautiful Mind tahu Prof. Dia kan menemukan, aduh saya lupa namanya, di ekonomi dia kan dapat Nobel di ekonomi Prof. Iya, padahal matematika kan dasar Nobel. Schizophrenia kan dia Prof. Nggak mau ngasih matematik, cari-cari aja. Ya, enggak, saya bayangkan pada suatu hari, semoga dan semoga saya juga masih hidup. Amin. Saya akan nonton film A Beautiful Mind tentang Anda. Amin. Dan justru perjuangan Anda di luar matematika itu. Mungkin Prof saya bisa lebih cepat Prof. Karena kalau Beautiful Mind kan istrinya ninggalin dia Prof. Kan di film itu. Saya alhamdulillah Prof saya punya istri yang sangat support Prof ke saya. Iya, Prof. Beliau sejak awal nikah. Beliau mathematician juga. Beliau statistician. Dia di BPS Prof. Badan Pusat Statistika Prof. Statistik. Ya padahal saya paling nggak suka statistik. Jadi awal nikah itu. Pertanyaan saya, menurut Anda polling itu, apalagi untuk untuk presiden. Ya, apa perlu sih? Apa perlu? Tergantung siapa yang membiayai Prof. Mas Juta Gentar membela yang bayar. Soalnya itu kan persepsi kan kayaknya Prof ya. Kan angketnya yang membuat si pembuat itunya kan, ya tergantung angketnya nanti ngarahnya kemana kan. Kalau saya melihatnya Prof ya. Iya, tidak apa-apa. Kalau dari data statistiknya benar Prof, statistiknya nggak salah. Tapi yang membuat angketnya yang mengarahkan. Ya tapi kan kita tahu how to lie with statistik kan. Iya, makanya gampang sekali kan. Ya karena kan kita bisa bilang sesuatu yang tumbuhnya 10%. Betul. Kan kelihatannya sedikit. Tapi kalau angka yang kita 10%-nya itu triliun, kan banyak. Udah jadi itu kan kita bisa mainin. Betul. Logika juga di situ. Betul. Anda ahli statistik. Jadi itu pas awal sebelum menikah itu kan bilang, setelah nikah saya mau sekolah, saya bilang ke istri, nggak apa-apa mas sekolah dulu, selesai mas sekolah baru gantian saya yang sekolah. Saya sekolah saya S3, baru beliau muridnya Prof Budi.
Jadi S2-nya beliau promotornya Prof Budi Nuraini dari Pajajaran. S2-nya Prof. Kalau S1-nya dia dari STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang di Jakarta ini. Hebat. Nah, terus pas saya mau ke guru besar tuh beliau supportnya luar biasa, Prof. Supportnya ya saya kemana beliau. Jadi memang Anda waktu dokter itu buat Anda belum itu ya. Selesai. Mandul yang masih ada yang di atas itu. Dan sekarang Anda mengejar tokoh dunia ya, Indonesia. Dan tadi kalau Prof bilang bandingnya sama Beautiful Man, kayaknya saya bisa lebih cepat, Prof. Karena Beautiful Man kan ditinggal istrinya. Kalau istri saya support terus, Prof. Ya kan karena gara-gara dia schizofrenia kan sama istrinya kan ditinggal beliau. Karena banyak halnya ini. Tapi temuan dia kan bagus, Prof, tentang apa namanya game teori kalau saya nggak salah itu kan, Prof, di bidang ekonomi. Akhirnya dia dapat Nobel ekonomi itu. Ya, sudahlah pokoknya dicari-cari itu. Itu kan katanya karena Nobel itu dulu pernah patah hati dengan seorang mathematician perempuan. Terus dia pokoknya sudah itu nggak mau, matematika nggak boleh dikasih. Padahal itu kan bahasa sains kan, matematika kan. Tapi ya itu ini ada buku baru punyanya si itu penulis yang perempuan dari Australia itu, Cheng. Itu Is Mathematics Real? Is Mathematics Real? Menarik. Padahal dalam matematik tidak ada kita yang ya real, kalau kan? baca buku tentang matematik, judul-judulnya aja ngeri-ngeri loh, Pak. Dan dia judulnya ada pada ngeri coba. Ya coba. Ketika budaya bertemu dengan matematika. Oke, ketika budaya bertemu dengan matematika. Ini aja pada ngeri. Terus pendekatan etno-realistik mathematics education. Gila diprinter-printer begitu kan. Karena tadi kan apakah ada pendekatan irrealistik? Irrealistik. Iya. Kuantum tadi mungkin realistik. Nah, aja. Spooky, nanti Einstein bilang spooky. Tapi aneh ya, Einstein tuh bukan Einstein, kuantum itu termasuk Richard Feynman, Anda tahu? Richard Feynman. Ya tokoh kan itu yang dia bilang dia makin mempelajari kuantum makin tidak ngerti kan. Tapi apapun yang memang saya pelajari makin mendalam makin tidak ngerti. Sepakat, Bro. Ya toh. Sepakat. Seperti 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke kan? Oke. Tapi ayo kita mulai kita kan bisa berdebat habis-habisan tuh. Tergantung nanti kita di semesta yang mana, Bro. Bermain di modulo beda cerita lagi nanti. Betul. Tapi hebat ya. Ya, Profesor Ruli. Iya, Bro. I admire you. Thank you so much. Ya, jadi bahkan saya bukan hanya dalam arti mengagumi. Saya punya harapan pada Anda. Ya, saya yakin sama halnya bahwa orang Indonesia tidak kalah dalam bidang musik. Kalau sepak bola oke lah ya, tapi kalau tapi sepak bola itu sebetulnya itu bisa dihitung secara matematiknya luar biasa. Anda tahu kan sepak bola itu terdiri dari 2 babak. Betul. Babaknya itu kenapa kok setiap babak dihitungnya 45 menit. Ya. Anda bisa jelaskan? Aduh, kesepakatan kayaknya. Ya oke, kesepakatan apalagi, enggak apa-apa. Kalau saya enggak kesepakatan. Very 40 menit. 2 kali 45 plus istirahat 15 menit, Prof ya. Kalau nggak ada tambahan waktu, tambahan waktu tambah lagi. Wah, jangan kalau tambahin rusak hotel-hotelnya. Iya. Tapi ya tambahan waktu kita menangnya kan tambahan waktu ya. Artinya kalau enggak waktu Jepang nggak pakai tambahan waktu. Oke. Ayo. Apa ya, Pak? Nggak tahu ya. Saya kira nggak tahu dengan. Karena jumlah bola
Yang ada di lapangan itu 45. Oh, yang disediakan gitu loh sama panitia setiap Ya enggak, pokoknya itu dia udah ketawa. Nah, ya coba bola yang tendang 1. Oke. Terus itu kan anu kesebelasan berapa? 11 kan? 11, 11 orang kan? Oke. Jenis kelaminnya apa itu? Laki-laki. Bolanya berapa? Oh, 22. Masa pemain cadangan nggak dihitung, bro? Pemain cadangannya nggak dihitung. Enggak, yang ada di lapangan kok cadangan. Dan nanti penontonnya dihitung ya sudah rusak. Nah, ini loh. Senangnya saya juga memantik very humoristic sebetulnya. Ya Pak. Ya banyak bilang kok saru. Ya oke, Profesor Ruli. Saya punya harapan ya. Tolong Anda letakkan Indonesia di peta matematika global. Insya Allah, Prof. Mohon doanya, Prof. 1 September besok saya berkesempatan dapat Fulbright kemarin, Prof. Untuk sekolah lagi di Western Michigan University. Bawa tema itu, Prof. Tentang integrasi budaya dalam pembelajaran matematika, Prof. Insya Allah nanti 6 bulan di sana, Prof. Sampai Fulbright. Dapat Fulbright kemarin, Prof. Insya Allah, Prof. Oke. Di Western Michigan University kemarin, Prof. Terus kelihatannya gimana ini anunya? Arah Anda ke ini untuk bisa mendapat pengakuan internasional itu salah satu mungkin pertama konsistensi, Prof. Saya dalam 2 tahun terakhir ini riset saya fokusnya ke etno RME itu dan alhamdulillah dapat pendanaan dari kementerian selama 2 tahun berturut-turut. Dari kementerian mana? Kemenristek Dikti. Kan ada hibah dari TPM namanya, Prof. Itu 2 tahun berturut-turut saya dapat untuk fokus ke situ implementasinya, karena teori kan sudah ada, Prof. Sekarang fokus mencari data empirisnya kan, Prof, ya, untuk memperkuat itu. Dan kemarin sewaktu ada tawaran Fulbright, saya coba melamar menggunakan teori yang saya pakai, yang saya jual untuk mencoba membandingkan etno di US, di Amerika sama Indonesia nanti seperti apa gitu. Apakah ada kajian korelasinya, dan alhamdulillah Fulbright menerima itu. Dan 1 September besok saya diundang langsung 6 bulan untuk belajar di Western Michigan University, Prof. Jadi Anda akan menulis mengkomparasikan itu proposal yang saya ajukan, Prof. Hebat ya. Mudah-mudahan. Gila ya. Mudah-mudahan, Prof. Saya sendiri tidak berani membayangkan itu karena invasi. Karena saya sudah terbiasa apa yang saya usulkan itu dinilai absurd gitu kan. Padahal Anda sudah melakukan itu ya. Gila. Untuk kemarin ya cukup senang lah, Prof. Udah mulai direkognisi di dunia internasional, Prof. Salah satunya ya tadi yang pertama dari Prof. Milton sama Prof. Daniel yang merekognisi dalam bentuk ucapan mereka ketika saya pengukuhan. Dan Anda sekarang pun belum 40 ya? Belum lah, Prof. Baru 38. Nah, iya, masih banyak waktu. Ya. Mohon doanya, Prof. Insya Allah ya ada berhasil semua. Amin. Pertama ini penghargaan kita karena Anda sudah datang ke sini. Terima kasih banyak, ya, Prof. tentunya sini dari Janssen Institute. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Terus ini adalah piagam Muri yang kedua. Masya Allah. Ya, tuh. Di sini saya tulis rekor dunia mahakarya kebudayaan. Masya Allah, alhamdulillah. Penemu pendekatan etno realistic mathematics education. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah yang bisa saya berikan, Prof. Salah satu sumbangsi buat Indonesia lah, Prof, ya. Mudah-mudahan bisa terus. Tepuk tangan.